Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supiarani dengan NIM 210606107 akan mempresentasikan PPT dengan judul Pertumbuhan Ekonomi 2, Teknologi, Bukti Empiris, dan Kebijakannya. Ini merupakan materi bab 8 dari buku Menkyu, di mana dalam bab 8 ini terdapat 5 pokok bahasan. Yang pertama adalah kemajuan teknologi dalam model Solow. Model Solow mengasumsikan tentang hubungan yang tidak berubah antara input modal dan tenaga kerja, serta output barang dan jasa. Tetapi, model ini dapat dimodifikasi untuk mencakup kemajuan teknologi yang merupakan variabel eksogen, yang akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berproduksi sepanjang waktu. Selanjutnya yaitu adalah kemajuan teknologi dalam model Solow dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu efisiensi tenaga kerja. Jadi inti dari pendekatan terhadap model kemajuan teknologi ini adalah bahwa peningkatan efisiensi tenaga kerja atau E sejalan dengan peningkatan angkatan kerja atau L. Asumsi tentang kemajuan teknologi adalah kemajuan teknologi menyebabkan efisiensi tenaga kerja E tumbuh pada tingkat konstan atau G. G disebut sebagai tingkat kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja. Bentuk kemajuan teknologi itu disebut dengan pengoptimalan tenaga kerja. Yang kedua yaitu adalah kondisi mapan dengan kemajuan teknologi. Jadi walaupun kemajuan teknologi tidak menyebabkan jumlah pekerja aktual meningkat, namun sebenarnya setiap pekerja menghasilkan unit yang lebih banyak sepanjang waktu. Jadi, kemajuan teknologi menyebabkan jumlah pekerja efektif meningkat, di mana kondisi mapan pada saat modal per pekerja efektif dan output per pekerja efektif konstan. Dan kondisi mapan akan menunjukkan equilibrium perekonomian dalam jangka panjang. Selanjutnya itu adalah dampak dari kemajuan teknologi. Jadi kemajuan teknologi bisa mengarah ke pertumbuhan yang berkelanjutan dalam output per pekerja. Sebaliknya, tingkat tabungan yang tinggi mengarah ke tingkat pertumbuhan yang tinggi hanya ketika kondisi mapan tercapai. Sekalipun perekonomian berada pada kondisi mapan, tingkat pertumbuhan output pekerja hanya bergantung pada tingkat kemajuan teknologi. Hanya kemajuan teknologi yang bisa menjelaskan bagaimana peningkatan standar kehidupan yang berkelanjutan. Topik kedua yaitu adalah dari teori pertumbuhan sampai data empiris pertumbuhan. Menurut model Solow, kemajuan teknologi menyebabkan nilai berbagai variabel meningkat secara bersamaan pada kondisi mapan. Hal ini disebut pertumbuhan yang seimbang atau balanced growth. Bekerja dengan baik dalam mendeskripsikan data jangka panjang bagi perekonomian Amerika Serikat. Konvergens. Jadi jika perekonomian yang dimulai dari bawah atau miskin lebih cepat tumbuh dibandingkan perekonomian yang kaya, maka perekonomian dunia yang miskin akan dapat mengejar perekonomian yang kaya. Jadi cara mengejar ini disebut dengan konvergens. Jadi jika tidak ada konvergens, maka negara yang memulai dari bawah akan selamanya miskin. Model Solow meramalkan kapan konvergens terjadi. Menurut model tersebut, kapan pertemuan atau konvergens perekonomian terjadi itu bergantung pada perbedaan saat mereka memulai. Selanjutnya yaitu adalah akumulasi faktor versus efisiensi produksi. Perbedaan internasional pendapatan per kapita dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama karena perbedaan faktor produksi, seperti kuantitas modal fisik dan modal manusia, dan yang kedua adalah karena perbedaan efisiensi dalam penggunaan faktor produksi. Hipotesis terakhir adalah bahwa faktor akumulasi dan efisiensi produksi digerakkan oleh variabel ketiga.
Variabel ketiga ini dapat berupa kualitas institusi negara, yaitu variabel ketiga kualitas institusi negara, termasuk proses pembuatan kebijakan pemerintah. Seperti yang dikatakan seorang ekonom, jika pemerintah membuat kesalahan, maka mereka membuat kesalahan yang besar. Perekonomian dengan kebijakan yang jelek itu mengakumulasi modal yang lebih sedikit dan mereka gagal untuk memanfaatkan modal tersebut dengan efisien. Selanjutnya, yaitu adalah topik ketiga, mengenai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan. Jadi dalam kebijakan untuk mendorong perekonomian ini, terdapat 4 kebijakan. Yang pertama yaitu mengevaluasi tingkat tabungan, yang kedua yaitu mengubah tingkat tabungan, yang ketiga mengalokasikan investasi perekonomian, dan yang keempat yaitu membangun institusi yang tepat. Yang pertama, mengevaluasi tingkat tabungan. Tingkat tabungan menentukan tingkat modal dan output pada kondisi mapan. Amerika Serikat menabung dan menginvestasikan bagian yang lebih besar dari pendapatannya. Hal ini membuat pertumbuhan mereka cepat mencapai kondisi mapan. Yang kedua yaitu adalah mengubah tingkat tabungan. Untuk mencapai kondisi mapan kaidah emas, pembuat kebijakan harus meningkatkan tabungan nasional, yaitu melalui mempengaruhi tabungan swasta, rumah tangga, dan masyarakat. Yang ketiga yaitu mengalokasikan investasi perekonomian. Jadi jenis modal yang melibatkan pemerintah adalah modal masyarakat untuk infrastruktur, di mana tingkat investasi infrastruktur tinggi akan membuat pertumbuhan ekonomi lebih produktif. Dan yang terakhir yaitu membangun institusi yang tepat. Menciptakan institusi yang tepat penting agar dapat memastikan bagaimana sumber daya yang tersedia dapat dialokasikan sebaik-baiknya. Selanjutnya yaitu banyak kebijakan publik dirancang untuk mendorong kemajuan teknologi, dan sebagian besar kebijakan ini mendorong untuk menyalurkan sumber daya ke inovasi teknologi. Dorongan untuk kemajuan teknologi juga sudah mencapai dimensi internasional, di mana banyak perusahaan terlibat penelitian untuk teknologi yang lebih maju, seperti China. Topik keempat yaitu mengenai di luar model Solow atau teori pertumbuhan endogen. Teori pertumbuhan endogen. Model-model yang menjelaskan kemajuan teknologi yang berasal dari luar sering disebut teori pertumbuhan endogen karena menolak asumsi model Solow. Dalam model pertumbuhan endogen, tabungan dan investasi bisa mendorong pertumbuhan yang berkesinambungan. Penganut teori pertumbuhan endogen berpendapat bahwa asumsi pengembalian modal konstan atau bukan yang kian menurun lebih bermanfaat jika diasumsikan secara lebih luas atau dengan memandang ilmu pengetahuan sebagai jenis modal. Model ini menjelaskan keputusan-keputusan yang menentukan penciptaan ilmu pengetahuan melalui penelitian dan pengembangan. Selanjutnya itu adalah yang terakhir, kesimpulan. Jadi kesimpulan dari bab 2 ini, itu kesimpulan dari materi pertumbuhan ekonomi 2, teknologi, bukti empiris, dan kebijakan adalah pertumbuhan ekonomi jangka panjang adalah determinan dari kesejahteraan ekonomi penduduk suatu negara, di mana model pertumbuhan Solow dan model-model pertumbuhan endogen yang lebih mutakhir menunjukkan bagaimana tabungan, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi dapat berinteraksi dalam menentukan tingkat serta pertumbuhan standar kehidupan suatu negara. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai teori pertumbuhan ekonomi 2, teknologi, bukti empiris, dan kebijakan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.